Ya Allah, ya dengan masuknya bulan Rajab, kami mengucapkan kullu am wa antum bi khair, dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk tanggal ke-7 dari bulan Rajab, malam 8 ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Kenapa? Biar kenapa ya kawan? La'allakum tattaqun. Biar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam rangka kita ingin memaksimalkan puasa kita sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan menyandang ketakwaan, maka sekarang kita baca fikih puasa gitu ya. Kita buat di kesempatan kita ini, kita baca tentang fikih puasa dan fikih sholat. Terakhir kemarin kan fikih sholat masih dalam rukun keempat, yaitu baca Al-Fatihah. Kita pending sebentar, dan sekarang kita baca fikih puasa ya. Puasa itu apa secara bahasa? Secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri, baik dari makan atau dari hal-hal yang membatalkan puasa ya, atau menahan diri dari bicara. Ini dari segi bahasa sudah dikatakan puasa. Sebagaimana Sayyidatuna Maryam pernah mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Saya nadar kepada Allah tidak mau bicara sehari penuh. Ya, saya nggak mau bicara. Ini shauma. Maksudnya apa? Saya nadar puasa, maksudnya bukan tidak makan, bukan tidak minum, tapi menahan dari bicara, gitu ya. Kemudian secara syariat atau secara syar'an, jadi syariat kita menggunakan istilah puasa atau shaum ini untuk satu ibadah yang kita ketahui. Apa itu? Al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian keutamaannya, ini Masya Allah termasuk dari apa? Dari kekhususan umat Nabi Muhammad ya. Jadi walaupun kita sementara tidak baca khasaisul ummah, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, kita punya bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Wa huwa syahrut tasi' minas syuhuril arabiyyah, yaitu bulan yang ke-9 dari bulan Arab ya. Ini adalah bulan yang ditetapkan oleh orang-orang Arab dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Islam, dan dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaannya? Di antara keutamaannya, nanti di hari kiamat orang-orang yang berpuasa oleh Allah dibalas dengan makanan-makanan di surga yang sangat mewah sekali. Dan Allah mempersilahkan mereka ya, kalau di dunia kita ini hanya diperintah untuk makan secukupnya ya, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Ini karena Allah sayang kepada kita ya. Kenapa kalau berlebihan? Berlebihan makan, berlebihan tidur ya, berlebihan ngomong, ini kurang baik ya. Jadi berlebihan makan itu sudah dikatakan dalam peribahasa bahasa Arab al-mi'datu baitudda, pencernaan ini adalah tempatnya penyakit ya. Wal himyatu ra'sud dawa, dan mencegah lebih bagus. Pencegah itu adalah paling manjurnya obat. Ini apa namanya, peribahasa Arab. Cuma ada sedikit kesamaan dengan peribahasa kita Indonesia. Apa itu? Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Kalau peribahasa Arab apa tadi? Al-mi'datu baitudda, pencernaan, lambung ini adalah tempatnya penyakit. Dan ini penyakit yang menyerang orang itu kebanyakan, walaupun nggak semua, kebanyakan bersumber dari apa? Lambung. Kemudian wal himyah, sedangkan mencegah. Maka dalam rangka mencegah, makan jangan sembarangan, jangan asal makan ya. Opo sing di ngarepe sikat kabeh
makan semua ya. Jadi kalau sudah sakit perut ya sudah, maka dianjurkan al-himyah. Apa itu al-himyah? Mencegah. Maka mencegah ini adalah obat yang paling manjur ya. Lah, orang yang berpuasa nanti di hari kiamat oleh Allah diperintah untuk makan sepuasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 24, Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai hamba-hambaku, makanlah dan minumlah sepuas mungkin, sebagai balasan dulu kalian tidak makan di dunia karena apa? Berpuasa. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan puasa, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, was-shaimina was-shaimati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang lelaki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, kemudian mereka yang menjaga kemaluan mereka, begitu juga wanita yang menjaga kemaluan mereka. Wadzakirin Allah, yang banyak-banyak zikir kepada Allah. Wadzakirat, dan wanita yang juga banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum, mereka oleh Allah berjanji untuk mereka akan diberi maghfirah. Apa itu? Pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ya, Al-Haqqah ayat 35, Al-Ahzab ayat 35. Kemudian dalam hadis qudsi, apa hadis qudsi itu? Yaitu firman Allah tapi lewat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini menceritakan tentang firman Allah, maka ini dinamakan hadis qudsi. Gak bisa kita baca dalam salat, gitu ya. Kullu hasanatin bi'asri amthaliha. Semua kebaikan oleh Allah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Itu terserah Allah, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Untuk puasa ini nanti akan menjadi surprise, akan menjadi kejutan bagi seorang hamba. Allah sendiri yang menakar dan menentukan pahalanya. Jadi nggak disebut 10 kali lipat, 700 kali lipat, tidak. Jauh lebih banyak daripada amalan-amalan yang lain. Ini tentang keutamaan puasa. Ada sabda Rasulullah SAW, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata am. Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Artinya dijauhkan sejauh mungkin oleh Allah dari neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka. Ada hadis lagi tentang keutamaan puasa, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa ini punya 2 kegembiraan. Apa 2 kegembiraan tersebut? Idza aftara fariha. Jika dia sudah aftara, sudah berbuka. Nah, ini aftarnya ada 2, berbuka puasa ketika maghrib dan aftar ketika Idul Fitri. Dia akan senang, akan bahagia ketika apa? Ketika berbuka. Dan dia akan senang ketika Idul Fitri. Artinya apa ya kawan? Idul Fitri dan buka puasa ini sebenarnya haknya orang yang berpuasa. Lek wong gak poso pas melok-melok riyo-riyoan iki asline harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Isin ya nang tonggo sekitar gak tau poso mangan nang arepe wong akeh. Riyo-riyo melok tuku lambian nyari dia asline wong isin-isin ya asline ya. Karena bukan haknya dia. Ini kebahagiaan orang yang berpuasa di Idul Fitri dan ketika dia berbuka. Gitu ya. Apalagi yang kedua, kegembiraan yang kedua adalah idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Nanti di hari kiamat jika ia bertemu dengan Allah, maka dia bangga, senang dengan puasanya. Ya Allah, ini saya dulu pernah berpuasa, gitu ya. Karena semua orang-orang mukmin semuanya nanti di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha
nadhirah. Nanti wajah-wajah orang mukmin yang ada di surga berseri-seri. Nah, kalau kita ingin seperti itu ya usahakan ya. Kita hidup di dunia ini kita usahakan. Ayo wajah kita ini ojo mencurang, cemberut, ya. Apa jenenge kayak mau marah bawaannya enggak, sudah wis. Kita bawa apa namanya? Senyum berseri-seri gitu ya. Jangan kelihatan marah, bermuka masam ya. Salah wis ireng elek misalnya ya. Wajahnya menakutkan gitu, mendelik medeni ya. Jangan ya, ayo kita berusaha bukan senyum sembarangan ya. Ini ada istilah kurang bagus juga. Nggak ada orang senyum karena ya. Ini nggak bagus juga karena ada satu istilah don't smile if nothing happen. Ya. Apa artinya? La tadhak bi ghairi sabab. Apa ya kawan? Jangan ketawa tanpa sebab. Nggak ada sebab dengan alasan, dengan dalih saya kepingin murah senyum, tapi kalau sopo-sopo murah senyum, nah ini juga jangan ya. Kita memandang wajah teman kita itu sedekah dengan senyum, dengan wajah berseri-seri. Biar apa? Biar kita ini dengan berusaha menyeting wajah kita berseri-seri di dunia, mudah-mudahan nanti kita masuk surga. Amin. Karena di surga itu penduduk surga wajah mereka berseri-seri. Kano uang di surga itu cemberut kan, ya mencurang, ya semua dipandang sinis. Wes ini nggak ada. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga nadhirah apa? Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kemudian mereka memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang Allah ya. Jadi orang yang berpuasa ketika memandang Allah punya apa? Duwe sangu atau punya apa yang ia andalkan gitu ya. Alhamdulillah aku puasa, enak, gembira di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan atau kegembiraan orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah yang saya bacakan tadi. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan puasa banyak sekali, ini cuma di antara saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shamtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa dinilai tasbih di sisi Allah. Orang yang berpuasa kemudian diam, sekedar diam, dia dinilai seperti orang yang baca subhanallah, 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 tasbih gitu ya. Apalagi wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Subhanallah. Ya bukan berarti ya untuk mari sahur, sholat subuh, turu sampai zuhur, tangi sholat, turu mana sampai asar, tangi sholat, turu mana, bukan begitu ya. Ini sayang sekali. Artinya kita tidur sekedarnya, tidur qailulah siang 2 jam gitu ya. Ini mendapat pahala ibadah bagi yang berpuasa. Tidurnya saja ibadah. Wa du'a'uhu mustajab. Setiap doanya pasti akan diijabahi oleh Allah. Wa amaluhu mudha'af, dan amal perbuatannya akan dilipat gandakan. Asyamu junnatun. Puasa ini adalah perisai dari godaan-godaan setan, dari gangguan-gangguan setan. Kemudian apalagi wa hisnun hasinun minan nar, begitu juga benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Masya Allah, itu sekilas tentang keutamaan puasa. Nah sekarang langsung kita masuk dalam syarat syarat sahnya puasa. Jadi puasa seseorang dikatakan sah kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah apa? Islam, gitu ya. Jadi Islam ini syarat dalam semua ibadah, termasuk dalam puasa. Sering saya sampaikan. Terakhir kemarin masalah syarat sahnya sholat, sudah saya sampaikan panjang lebar ya. Yang kedua adalah apa? Yaitu tamyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz meskipun dia belum balik. Apa itu tamyiz? Bukan orang namanya tamyiz, telurku, bukan ya. Atau mumayyiz. Mumayyiz itu yang bagaimana? Yaitu anak kecil yang bisa membedakan mana kanan mana kiri, yang bisa menjawab ketika ditanya siapa namamu, siapa nama bapak, siapa nama ibu, nyambung ketika kita tanya. Ini namanya tamyiz gitu ya, atau mumayyiz.
Maka anak kecil yang mumayyiz seperti ini, dia ketika puasa, puasanya sah walaupun tidak wajib dia berpuasa. Kurang lebih usia berapa? Ya antara 4, 5 atau 6 tahun itu sudah ya. Kalau 3 tahun ini biasanya masih belum nyambung diajak ngomong, nggak tahu mana kanan mana kiri. Tapi kalau sudah 4 menjelang ke 5 ini sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa tahu dia ini namanya siapa, dia anaknya siapa sudah tahu, pulang sendirian bisa, gitu ya. Maka orang atau anak kecil yang sudah mumayyiz kemudian dia puasa, maka puasanya sah. Yang ketiga adalah apa? An-naqa minal haid wan nifas, yaitu harus suci dari haid dan nifas. Bagi siapa ini? Bagi perempuan, bukan bagi laki-laki ya. Jangan ngomong dulu ya. Bagi perempuan harus suci dari haid dan nifas. Manakala ada wanita masih haid atau masih nifas, dia memaksakan diri untuk puasa dengan dalih biar dapat pahala banyak, ini bukan malah dapat pahala tapi malah dapat dosa, gitu ya. Sudah puasanya haram dan tidak sah. Loh, emangnya ada puasanya wanita haram tapi sah? Ada. Yang bagaimana? Yaitu wanita melakukan puasa sunnah tapi tidak dapat izin dari suami. Sama suami gak diizini, ojo poso paksa puasa. Padahal suaminya ada kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan, dia maksa puasa, maka puasanya haram tapi sah, gitu ya. Sedangkan wanita yang haid atau nifas tadi sudah puasanya haram dan tidak sah. Jadi wanita yang darah haidnya masih belum tuntas atau masih belum mampet, ini nggak boleh ibadah, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh wudhu, nggak boleh mandi besar, gitu ya. Wudhu nggak boleh. Tapi kalau sudah selesai atau sudah tuntas, maka dia boleh berwudhu. Orang yang junub setelah selesai, kan kalau janabah itu kan sekali sudah selesai. Beda dengan haid, haid ini terus, terkadang sampai 15 hari nggak putus-putus, gitu ya. Maka selama darah nggak putus, dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh wudhu, nggak boleh mandi. Tapi kalau darahnya sudah tuntas atau sudah putus, maka dia boleh berwudhu. Dia wajib mandi besar kalau dia mau melakukan sholat. Tapi kalau seandainya malam-malam jam 11 ya, atau jam 10 malam kok sudah selesai atau sudah putus haidnya, berarti dia wajib melakukan sholat apa? Sholat maghrib sama isya. Ingat ya, kenapa ini dua sholat yang bersaudara, maghrib sama isya, yang bisa yang bisa dijamak. Ada orang wanita haid sucinya waktu asar, berarti dia wajib melakukan sholat asar dan melakukan sholat apa tadi? Zuhur, gitu ya. Nah, dia sudah tuntas atau darahnya sudah putus jam 10 atau jam 11 malam, mau mandi takut masuk angin. Wis ta'atus sekalian 1 jam sebelum subuh, sekalian saya sholat maghrib, qadaan, sholat isya adaan, dan sholat tahajud sebentar lagi. Setelah itu masuk waktu subuh, misalnya seperti itu. Soalnya kalau mandi malam saya takut masuk angin, kedinginan, maka dia sekedar wudhu saja hukumnya boleh, gitu ya. Tapi bagi suami jangan jangan mendekati dulu kalau masih belum mandi, gitu ya. Harus wanitanya ini sudah mandi, jangan dihubungi dulu, nggak boleh. Karena dalam Al-Quran kan ada syaratnya bagaimana? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati wanita sampai mereka ini, wanita yang haid sampai mereka ini suci, ya. Fa idza tatahharna. Nah, kalau mereka sudah tatahharna, bersuci. Nah, ini Imam kita Asy-Syafi'i dalam ayat yang selanjutnya, fa idza tatahharna, artinya bersuci dengan mandi besar. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Imam kita Asy-Syafi'i lebih hati-hati. Itu sudah ciri-ciri Imam kita Asy-Syafi'i dalam memilih hukum, itu ngambil yang hati-hati. Jadi beliau mewajibkan wanita yang tuntas dari haidnya mandi besar dulu sebelum dihubungi oleh suaminya, gitu ya. Waduh, aku pian-pian kadung aku mbek bojoku, mbek aku hubungan belum mandi ya. Kalau sudah terlanjur dulu, untuk selanjutnya jangan diulang lagi ya. Karena
bagaimanapun masih ada pendapatnya imam yang lain selain Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di dalam ayat ini fa idza tatahharna, artinya sudah sekedar wanita selesai dari haidnya itu sudah apa? Sudah dikatakan dia suci dan boleh dihubungi. Sekali lagi itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhab kita Asy-Syafi'i. Mazhab kita Asy-Syafi'i wajib wanita yang sudah tuntas kalau mau berhubungan dengan pasangan hidupnya harus mandi besar dulu, gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Hendaknya orang yang berpuasa ini mengetahui bahwasanya al-yaumul ladzi yuridu an yasumahu, hari yang dia ingin puasa di dalamnya, yasihhu fihi shaum, sah dia puasa di dalamnya. Bi allam yakun minal ayyamil lati nuhiya anis siyami fiha, yaitu hari apa ini? Hari yang tidak ada larangan berpuasa di dalamnya. Seperti hari apa? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini dua hari raya dilarang kita puasa. Hukumnya haram berpuasa, sudah hukumnya haram, kemudian tidak sah. Al-hurmah ma'al butlan, haram tapi batal. Kemudian Idul Adha sama. Kemudian diantaranya apa lagi? 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kenapa kok 3 hari ini kita dilarang untuk berpuasa? Lil i'rad an diyafatillah, karena orang itu menolak dari jamuan Allah. 3 hari ini Allah memberi jamuan kepada kita, memberi suguhan berupa apa? Binatang, daging-daging binatang yang dikorbankan seperti kambing, sapi, onta ya. Kalau ada yang berkorban ayam, ini bukan. Berkorban itu binatang ternak meliputi kambing, sapi, dan onta. Ayam enggak ya. Kalau berkorban ayam enggak boleh. Enggak sekalian tempe tahu ya. Baik ya, jadi ketika ada daging yang disampaikan kepada kita ketika 3 hari ini ayam tasyrik ini, berarti ini adalah hari-hari yang kita harus menerima jamuan Allah, dan di situ kita dilarang untuk berpuasa, gitu ya. Ini yang keempat. Jadi saya ulang, 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua harus mumayyiz, yang ketiga khusus wanita suci dari haid dan nifas, dan yang keempat hari yang ia lakukan puasa di dalamnya bisa menerima puasa, gitu. Kita lanjutkan poin yang kedua. Setelah syarat sah, sekarang ada syarat wajib. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Kalau orang sudah memiliki 5 syarat wajib ini, wajib bagi dia melakukan puasa. Yang pertama Islam. Jadi orang Islam wajib puasa. Ya. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Orang kafir tidak mendapat khitab atau tidak diwajibkan puasa, akan tetapi dia juga tetap dihitung dosa, gitu ya. Kecuali kalau sudah dapat hidayah, dia masuk Islam, maka dia ini diampuni segala dosa-dosanya yang lalu sebelum dia masuk Islam. Jadi orang kafir gak dapat khitab tapi tetap dihitung dosa. Dari mana buktinya? Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam 2 kitabnya. Yang pertama Syarhul Waraqat, yang kedua Al-Qawaidul Asasiyah dalam ilmu usul fikih. Ya, ini beliau di sana menyampaikan buktinya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada orang-orang kafir, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian wahai orang-orang kafir bisa masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kita ini tidak melakukan salat. Nah, ini dikiaskan semua ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam meskipun tidak diwajibkan kepada orang kafir, tiap kali mereka meninggalkan tetap dicatat dosa dan nanti ada balasannya di hari kiamat, ya. Yang ketiga at-taklif. Sebelum saya lanjutkan, seandainya ada orang non muslim, ya, ada orang kafir, kemudian dia tidak puasa, dia puasa, ini puasanya tidak sah, gitu ya. Puasanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-taklif, mukallaf. Apa mukallaf?
akil balik, yaitu orang yang berakal dan orang balik. Kalau ada orang yang nggak berakal, meskipun sudah balik, dia nggak wajib puasa, nggak wajib ibadah-ibadah yang lain, karena tidak mukallaf. Atau dia berakal tapi nggak balik, nggak wajib. Seperti anak yang mayyiz tadi, anak yang masih kecil tapi dia bisa berbicara, bisa ngomong, bisa tahu mana kanan mana kiri, nyambung ketika kita ajak berbincang, ya ini namanya mumayyiz. Maka dia tidak wajib, tapi kalau seandainya puasanya sah, gitu ya. Itu yang kedua, taklif yakunu balighan aqilan, yaitu akil balik. Masya Allah, saya dapat faedah dari guru saya. Ada tambahan taklif ini, bukan hanya akil balik saja, tapi apa? Bulughud dakwah. Dakwahnya Rasulullah sampai kepada dia. Seandainya ada satu daerah di zaman kita, dakwah Islam masih belum masuk di sana. Kenapa? Saking pelosoknya sekali. Mungkin ada, ya. Jadi kita nggak bisa ngomong nggak ada, zaman kita nggak ada. Mungkin ada. Ada kemungkinan tempat yang masih belum masuk dakwah di sana, belum masuk Islam di sana. Nah, mereka nggak tahu apa itu Islam, mereka itu nggak tahu apa-apa, sudah ya. Berarti mereka ini bukan mukallaf, bukan mukhatab. Namanya mukallafnya mukhatab. Yang apa? Firman Allah sampai kepada mereka. Kan kita ini sudah sampai kepada kita firman Allah. Untuk berpuasa, untuk sholat, sampai kepada kita. Nah, kalau sudah sampai kepada kita, maka kita wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-itaqah. Wajib bagi orang yang mampu. Ai al-qudratu alaihi, yaitu yang mampu melakukan puasa, baik secara zahir atau secara batin. Dengan sakitnya ini dia tidak bisa puasa. Alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak ada harapan sembuh, dia nggak wajib melakukan puasa, gitu ya. Yang kedua, nggak wajib secara syariat atau secara batin, itu fala yajibu 'alal haid, yaitu nggak wajib bagi wanita yang haid dan nifas. Padahal wanita yang haid ini kan Islam, padahal dia mampu, padahal dia memenuhi syarat, berakal dan lain sebagainya, tapi dia nggak mampu dari segi apa? Syar'an, dari segi syariat, maka dia tidak wajib berpuasa, bahkan haram hukumnya. Yang keempat, harus sihah, yaitu harus sehat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib berpuasa bagi orang sakit. Tapi sakit yang bagaimana? Enggak semua sakit ya. Mek loro itu pas enggak poso misalnya. Aku bersyukur atau loro titik aku enggak poso iki misalnya ya. Nah, itu enggak pengaruh. Ini dhabitul marad al-mubih lil fitri. Sakit apa yang bisa membolehkan orang tidak puasa? Walladzi yukhafu minhul halak. Dua, yaitu dikatakan dengan apa? Dengan ma'dzur lit tayammum atau mubih lit tayammum. Dua hal, yaitu sakit kalau dia puasa akan tambah parah sakitnya. Yang kedua, kalau dia berpuasa tambah lama sembuhnya. Ini namanya dua sakit yang dikatakan mubih lit tayammum, dikiaskan dengan tayammum. Kalau ada orang misalnya berwudu, dia punya sakit luka bakar atau lain sebagainya, kalau dia berwudu dan terkena air, lukanya akan tambah parah. Atau kalau dia berwudu memang nggak tambah parah, tapi sembuhnya tambah lama, maka ini boleh untuk bertayamum. Begitu juga dalam puasa. Seandainya dia sakit, kemudian dia berpuasa, sakitnya tambah parah, atau kalau dia berpuasa sakitnya tambah lama sembuhnya, dia boleh untuk apa? Boleh untuk tidak puasa. Gitu juga meninggalkan Jumatan. Ada orang boleh nggak Jumatan dengan dua mubih lit tayammum. Dia sakit, sekiranya kalau dia berangkat ke masjid tambah parah sakitnya, atau sekiranya kalau dia berangkat ke masjid sembuhnya tambah lama, gitu ya. Jadi nggak sembarangan sakit. Yang kelima, al-iqamah, keberadaannya harus mukim, nggak wajib bagi orang yang musafir. Fala yajibu 'alal musafir. Musafirnya yang bagaimana? Itu nggak setiap musafir, nggak setiap bepergian ya. Nah, kita bepergian kemana? Ke Gadang, aku nang Gadang, nggak poso, ini enggak ya.
ini ada syarat-syaratnya. Yang bagaimana itu? Yang boleh bepergian alladzi yusafiru safaran tawila, yang bepergian jauh. Bepergian jauh ini berapa kilometer? Kurang lebih 82 kilometer. Kurang lebih sini Surabaya gitu ya. Mubahan, dan keberadaan bepergiannya ini boleh, bukan haram. Bagaimana bepergian yang haram? Oh, saya mau keluar kota, mau ke Jakarta, mau ke mana? Mau ke Surabaya, mau nyerang bonek misalnya. Wah, misalnya gitu ya. Pokoknya aku ketemu bonek, aku tak wantongi kabeh misalnya. Ini bepergiannya hukumnya haram. Maka dia di Surabaya nggak boleh meninggalkan puasa. Dia di Surabaya juga nggak boleh jamak. Rukhsah nggak boleh. Nggak diberi dispensasi oleh Allah. Tetap sholatnya harus sendiri-sendiri. Zuhur sendiri di waktunya, asar sendiri di waktunya. Semua macam rukhsah nggak boleh, gitu ya. Karena rukhsah ini akan hilang kalau ada maksiat, gitu. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia bepergian jauh dan hukum bepergiannya boleh, walaupun hanya ingin refreshing ya, saya cuma ingin refreshing saja, boleh saja, dan dia tetap dapat dispensasi, boleh tidak puasa. Kemudian syarat yang kedua, dia harus keluar dari perbatasan kota ya. Ini sebelum apa? Sebelum fajar. An yusafira qabla tulu'il fajri. Gak boleh kita ini berangkat ke Surabayanya setelah subuh dari Malang. Mulai dari Malang kita sudah gak puasa, ini gak boleh. Baik, iyalah di hari pertama kita puasa berangkat ke Surabaya. Lah untuk hari berikutnya, besoknya kita boleh gak puasa, gitu ya. Karena hari yang kedua ini berarti kita sudah posisi musafir sebelum fajar di hari kedua, gitu ya. Atau misalnya jam-jam sekarang ini kita berangkat ke Surabaya, maka besok kita di Surabaya nggak wajib puasa meskipun kita sehat, meskipun kita kuat. Ini namanya apa? Keringanan atau dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afdal, nah ini afdal mana? Kalau seandainya dia mampu, kalau seandainya dia kuat. Wal afdal as-saumu lil musafiri illam yashukka alaihi. Kalau seandainya dia kuat, kalau seandainya dia nggak maksa ya, maka afdal baginya berpuasa. Fa in syaqqa, tapi kalau dia akan mudorot atau akan sakit, pokoknya maksa ya, kalau dia puasa mokso, maka apa yang afdal dia nggak usah puasa, gitu ya. Insyaallah itu sudah kita baca 2 poin tentang puasa. Poin pertama syarat sah, poin kedua syarat apa? Wajib. Syarat sah ada 4. Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, hari yang ia berpuasa di dalamnya bisa menerima puasanya. Kemudian syarat wajib ada 5. Islam, mukallaf, mampu, sehat, dan dia harus ada di tempat, atau bukan di perjalanan. Ya Allah, lay 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 lay.